Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai chapter 12 tentang strategi 5 stereoselektivitas A. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nusapta Nugraha dengan NIM akhir 011. Yang kedua ada saya sendiri Ayu Ningtyas Widyastuti dengan NIM akhir 023. Yang ketiga ada Lucy Maulinda dengan NIM akhir 025. Dan yang terakhir ada Amalia Putri dengan NIM akhir 035. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nu. Kepada Saudara Nu, saya persilahkan. 5. Stereoselectivity. Sifat biologis molekul organik bergantung pada stereokimianya. Hal ini berlaku untuk obat-obatan, insektisida, pengatur pertumbuhan tanaman, wewangian, dan senyawa penyedap, dan semua senyawa dengan aktivitas biologis. Cis-hidroksida aldehid 1 memiliki bau yang kuat dan menyenangkan dan digunakan dalam bunga bakung untuk parfum lebah. Sedangkan isomer trans hampir tidak berbau. Setiap sintesis harus memberikan murni, bukan campuran dengan Te lebih basi. Pada kesetimbangan terdapat 92% sintesis harus stereoselektif. Feromon multistriatin kumbang kulit kayu elm adalah contoh yang lebih rumit. Membuat satu diastereoisomer dengan sintesis stereoselektif tidaklah cukup. Senyawa tersebut harus berupa enantiomer tunggal, yaitu harus aktif secara optik juga. Dalam bab ini, kita akan membahas pertanyaan untuk mencapai stereokimia relativitas yang benar di beberapa pusat chiral, seperti 4 di multistriatin. Dan pertama, pertanyaan tentang pembuatan senyawa aktif optik. Senyawa aktif optik, jika enantiomer tunggal diperlukan terlepas dari jumlah pusat chiral, kita dapat menggunakan bahan awal yang aktif secara optikal, atau kita dapat menyelesaikannya selama sintesis. Resolusi. Pada prinsipnya, resolusi harus pada tahap awal dalam sintesis, karena ini menghindari membawa bahan yang tidak diinginkan atau enantiomer yang salah. Namun, kita juga harus mempertimbangkan apakah pada setiap tahap kita dapat mendaur ulang enantiomer yang tidak diinginkan atau diselesaikan dengan mudah karena gugus fungsi cocok. Selanjutnya, ketika Gram ingin mempelajari stereokimia reaksi eliminasi, dia menginginkan basa aktif optik kuat yang tidak dapat menggantikan basa yang berasal dari amina sekunder yang terhalang. Sering digunakan untuk reaksi eliminasi dan menjejakkan amina yang dipilih. 5. Untuk tujuannya. Analisis dengan metode amida dapat dilihat pada bab 8, mengarah kembali ke amina, yang dapat dibuat dari keton, produk simple Friedel-Crafts. Dapat dilihat reaksi analisis tersebut. Amina adalah zat antara chiral pertama, sehingga resolusi dilakukan pada tahap ini menggunakan senyawa aktif optik yang terjadi secara alami. Bahan awal yang aktif secara optik. Ada berbagai macam senyawa aktif optik alami yang tersedia dalam jumlah besar. Asam amino dan gula menjadi contoh penting. Salah satu strategi dalam mensintesis molekul target yang aktif secara optik adalah memutuskan kerangka salah satu senyawa yang tersedia dan menggunakan reaksi stereospesifik dalam sintesis. Berhubungan dengan karyanya pada feromon serangga, Silverstein menginginkan sintesis umum lakton aktif optik untuk sintesis umum. Pemutusan
R adalah yang terbaik, dan karena ini juga meninggalkan fragmen yang memiliki kerangka asam glutamat yang tersedia. Rute ini dipilih. Serangkaian pemutusan diperlukan, tetapi ini adalah harga yang layak untuk dimainkan untuk bahan awal yang aktif secara optik dan tersedia. Selanjutnya, perpindahan pada alfa karbon asam amino setelah diazotisasi gugus amino diketahui berlangsung dengan retensi konfigurasi dan setelahnya. Pusat kiral tidak terpengaruh. Tersedia S-glue diketahui memiliki konfigurasi absolut yang ditunjukkan sehingga konfigurasi yang dibuat oleh rute ini juga diketahui. Silverstein memilih untuk membuat X sama dengan OTS dan menggunakan reagen organocover untuk Sinton R. Karena reagen Grignard sering berperilaku buruk dalam alkilasi dan bagaimanapun akan bereaksi dengan lakton. Saya Yunintia Widyastuti dengan NIM akhir 023 akan melanjutkan penjelasan dari saudaramu. Sintesis 126. Pada gambar 10 pada slide sebelumnya, yaitu C2H5O4N direaksikan dengan HONO menghasilkan CH2O4 55%. Direaksikan lagi dengan ETOH dan TSOH menghasilkan ETCHO4 77%. Kemudian direaksikan lagi dengan NaBH4 dan ETOH menghasilkan H2O3 70% dan direaksikan lagi dengan TSClPyr dan R2CuLi menghasilkan RHO2 41%. Selanjutnya reaksi stereospesifik. Kita akan menggunakan stereospesifik untuk menggambarkan reaksi yang mekanismenya menuntut hasil stereokimia tertentu, di mana harus menghasilkan produk yang lebih stabil atau tidak, dan membawa gagasan bahwa setiap stereoisomer dari bahan awal memberikan stereoisomer produk yang berbeda, antara lain enantiomer atau diastereomer. Dalam reaksi SN2, mekanisme menuntut serangan dari belakang, maka inversi sehingga R pada gambar 11 memberikan S pada gambar 12, sementara S pada gambar 11 memberikan R pada gambar 12. Dalam molekul dengan dua pusat kiral, seperti pada gambar 13, tosilacis memberikan transasetat dan sebaliknya. Ini adalah diastereomer dan bukan kiral. Tosilat adalah penarik elektron serta gugus pergi yang baik. Gugus pergi sendiri merupakan suatu fragmen molekul yang lepas dengan suatu pasangan elektron dalam pembelahan ikatan kimia secara heterolitik. Gugus pergi dapat berupa suatu anion atau molekul netral, tetapi dalam kedua kasus tersebut yang terpenting adalah bahwa gugus pergi dapat menstabilkan kerapatan elektron tambahan yang dihasilkan dari heterolisis ikatan. Diastereomer didefinisikan sebagai stereoisomer gambar non-cermin yang tidak identik. Oleh karena itu, mereka terjadi ketika dua atau lebih stereoisomer suatu senyawa memiliki konfigurasi yang berbeda pada satu atau lebih, tetapi tidak semua, yang secara atau terkait stereosentris dan bukan bayangan cermin satu sama lain. Beberapa reaksi stereospesifik yang sering muncul pada tabel 12.1 adalah cara paling aman untuk mentransmisikan pusat kiral. Penting juga untuk memastikan bahwa pusat kiral diatur pada tahap awal tidak terpengaruh di kemudian oleh beberapa reaksi lain. Pada tabel 12.1 yang pertama itu substitusi SN2. Untuk NU yang pertama, inversi di pusat kiral diserang. Untuk NU kedua, retensi di pusat kiral diserang. SN2 dengan partisipasi grup tetangga. Yang kedua, eliminasi E2. Itu yang gambar B, susunan antiperiplanar dari H dan X. Penambahan elektrofilik untuk alkena. Yang pertama, brominasi oleh Br2, penambahan trans. Yang kedua, epoksidasi oleh RCO3H,
penambahan cis. Yang ketiga, hidrosilasi oleh OSO4 penambahan cis dan oleh RCO3H dan H2O penambahan trans. Hidrogenasi oleh H2, katalis PD, penambahan cis. Penataan ulang. Reaksi tidak melibatkan pusat kiral. Retensi di grup migrasi R, inversi di terminal migrasi. Reaksi apapun, retensi. Hidroksilasi sangat berguna karena metode ini tersedia untuk cis dan trans hidroksilasi, atau baik E dan Z alkena. Dapat digunakan sebagai bahan awal. Ketika Crouch 127 membutuhkan keduanya pada gambar 16 dan gambar 17, untuk beberapa percobaan enzim, ia membuatnya dengan hidroksilasi stereospesifik dari 2 isomer pada gambar 15. Selanjutnya penggunaan epoksida. Epoksida membentuk jembatan antara geometri alkena dan stereokimia sp3. Alkena geometri yang dikenal misalnya pada gambar 18 dari epoksida dengan penambahan stereospesifik cis. Serangan nukleofilik SN2 pada epoksida ini pada gambar 19 sekarang mendirikan dua pusat kiral dari stereokimia yang dikenal. Dalam E alkena, dua kelompok prioritas tertinggi adalah trans dan Z alkena, mereka adalah cis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lucy. Selanjutnya mengenai sintesis dari multistriatin yang ditujukan pada gambar 20. Dilakukan analisa stereokimia di mana pada molekul ini terdapat 4 pusat kiral. Titik A mengalami diskoneksi pada pelepasan asetal di mana gambar 21 merupakan target sebenarnya. Kemudian jika ingin membentuk sebuah asetal kembali, maka harus menggunakan struktur dari multistriatin karena tidak ada stereokimia lain yang memungkinkan. Kemudian tersisa pusat kiral B dan C yang berdekatan yang dipisahkan oleh gugus CH2. Hal ini akan mudah untuk mengontrol C dan D dengan reaksi stereospesifik, tapi akan sulit untuk mengontrol B karena B berada di sebelah gugus karbonil dan sebuah proton, sehingga akan menghancurkan stereokimia yang telah dibentuk. Oleh karena itu, strategi yang baik adalah dengan memutuskan molekul 21 menjadi keton yang simetris dan intermediate yang mengandung dua pusat kiral yang dapat dikontrol. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya analisis yang kedua, gugus pergi X pada molekul 23 akan diturunkan atau dihasilkan dari gugus hidroksil seperti biasa. Karenanya pada molekul 24 dibuat dari epoksida simetris dengan memilih stereokimia yang benar, yaitu struktur 24 dengan SN2. Stereokimia yang dibutuhkan adalah cis sehingga dapat dibuat molekul 4 dari asitelenik diol dengan langkah yang sederhana. Untuk mengubah analisis ke dalam sintesis membutuhkan dua keputusan. Yang pertama, bagaimana kita melindungi dan reagen apa yang digunakan. Perlindungan pada hidroksil pada struktur 25 paling sederhana dilakukan dengan asetal dan lebih baik digunakan sebelum epoksidasi. Sintesis yang kedua dilakukan dengan menghilangkan asetal dari molekul 27 dan menggantinya dengan gugus pelindung untuk melindungi dua gugus OH yang tidak digunakan pada reaksi berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol termodinamika. Molekul 27 diberi perlakuan dengan asam dan akan membentuk kembali 28 atau molekul 28 karena cincin beranggotakan 5 lebih stabil daripada 7. Pada hidroksil bebas dapat diubah menjadi iodin pada molekul 29 dengan dua pusat kiral yang telah diketahui. Kemudian tahap terakhir, alkilasi keton molekul 22 dengan 29 yang akan menghasilkan molekul 30 dengan pembentukan kembali asetal. Hal ini dapat dilakukan
lagi dengan asam karena multistiatin bisiklik lebih stabil daripada molekul 30. Sintesis ini akan menghasilkan 85 besar isomer alami, di mana isomer alami mendominasi karena memiliki gugus metil ekuator. Reaksi stereoselektif merupakan reaksi yang mekanismenya menawarkan alternatif, di mana ada pilihan jalur yang paling menguntungkan atau kontrol kinetik, atau dengan produk-produk yang paling stabil atau kontrol dinamika. Biasanya reaksi-reaksi ini melibatkan satu pusat kiral. Keton dapat direduksikan menjadi dua alkohol cis atau trans, di mana alkohol trans di ekuator pada gambar 33 akan lebih stabil dan lebih disukai di bawah keadaan setimbang dengan cara mereduksikan aluminium isopropoksida. Namun pendekatan pada nomor 34 untuk membentuk alkohol cis lebih baik dan lebih disukai di bawah kondisi kontrol kinetik dengan mereduksikan reagen litium tritersialbutoksi aluminium hidrat. Baik cis senyawa 35 dan trans senyawa 36 tosilat diperlukan untuk mempelajari reaksinya dengan basa. Tosilat jelas dapat dibuat dari alkohol senyawa 37 dengan homoselektif tosilasi dari gugus OH primer yang kurang terhalang, dan reduksi dari ketoester senyawa 38 yang tersedia adalah rute stereoselektif lemah yang cocok untuk senyawa 37. Lalu, eksperimen menunjukkan bahwa reduksi senyawa 38 dengan litium aluminium hidrida memberikan sejumlah besar kedua doil yang dapat dipisahkan dengan kromatografi. Tosilasi memberikan yang dibutuhkan senyawa 35 dan 36. Upaya itu bermanfaat karena reaksi yang berada secara dramatis terjadi pada pengobatan dengan basis untuk memberi senyawa 39 dan senyawa 40. Selanjutnya yaitu kontrol dalam reaksi stereoselektif. Yang pertama ada kontrol konformasi dalam cincin beranggota 6. Reduksi keton dan serangan nukleofilik pada keton adalah kasus klasik di mana reduksi sulit dilakukan karena dua faktor, yaitu kinetik dan termodinamika, bekerja secara berlawanan. Alkohol pada senyawa 41 yang diperlukan untuk membuat analgesik jelas dapat dibuat dengan penambahan pH- ke aminoketon senyawa 42. Produksi adisi Michael sederhana. Stereokimia yang diperlukan adalah adisi aksial pada sisi berlawanan dari gugus Me2N dan kontrol kinetik menggunakan pH-Li sebagai reagen memberikan sebagian besar hasil ini. Lalu, serangan nukleofilik pada siklohekson senyawa 43 atau sikloheksena oksida senyawa 44 atau serangan elektrofilik pada sikloheksena senyawa 45 sangat selektif dalam mendukung produk aksial, meskipun ini dapat berbalik dari ke isomer ekuatorial, misalnya pada senyawa 46 setelah reaksi. Lalu yang kedua yaitu kontrol dalam senyawa lain. Dalam kasus lain, faktor penentu biasanya menyerang sisi molekul yang kurang padat. Hidrogenasi alkena adalah contoh yang baik karena satu sisi alkena tetar harus bersentuhan dengan katalis dan selektivitas yang mendukung sisi yang kurang padat biasanya tinggi. Hidrogenasi senyawa 47 memberikan sebagian besar cis dekalon yang kurang stabil pada senyawa 48. Lalu sintesis cis amina senyawa 49 sebagai analgesik potensial oleh Allen dan Hanbury adalah contohnya. Amina harus dimasukkan melalui reduksi dan hidrogenasi oksim senyawa 50 menambahkan hidrogen ke sisi berlawanan dari gugus AR. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.